Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, saudaraku seiman. Bukan melanjutkan tapi memulai ya. Adapun kitab yang kita akan bahas yaitu kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Fiqih, doa dan zikir. Fiqih al-ad'iyah wal adhkar. Saya beritahu ke teman-teman yang mengadakan jamaah kedua, kita tidak mengizinkan adanya jamaah kedua di sini. Iya, kita tidak mengizinkan adanya jamaah kedua di sini. Jadi kalau terlambat sholat, silakan sholat masing-masing aja. Kenapa saya katakan demikian ya? Berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, "A'jabani an takuna sholatul muslimin wahidah." Aku suka kalau sholat jamaah kaum muslimin itu hanya satu saja, tidak berbilang-bilang. Nanti kalau 2 ada 3, 4, 5, 6 sampai 100. Ya. Jadi akhirnya orang meremehkan berjamaah. Kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin di Al-Badr. Di mana kitab ini akal Islam berbicara tentang doa dan zikir ya, dan fikihnya. Dan itu Masya Allah buku ini bagus sekali ya untuk kita pelajari, karena berhubungan dengan hal yang sangat kita butuhkan sekali. Syekh Abdul Razzaq memulai bukunya dengan pembahasan ahamiyatul dzikr wa fadluhu. Ahamiyatul dzikr, urgensi zikir, wa fadluhu, dan keutamaannya. Kata beliau, ghairu khafin ala kulli muslimin, tidak tersembunyi atas setiap muslim, ahamiyatu dzikr wa azimu faidatihi, tentang urgensi atau pentingnya zikir dan faidahnya yang sangat besar sekali. Nanti akan beliau sebutkan ya faidah-faidahnya yang sangat besar. Idh huwa min ajallil maqasidi wa anfa'il a'malil muqarribati ila Allah Ta'ala. Karena zikir itu, kata beliau, adalah maksud tujuan yang sangat agung. Karena kita disuruh sholat, zakat, puasa, haji. Tujuannya apa, Pak? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan Allah, mensucikan Allah. Iya. Kita puasa, demikian pula. Bahkan sholat yang kosong dari mengingat Allah, itu sifat sholat orang munafik. Allah menyifati sifat orang munafik apa, Pak? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa anfa'ul a'mal al-muqarribah ila Allah. Dan ia adalah amal yang paling bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya,
kita tidak mungkin bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan mengingat Allah. Antum baca Quran tapi hati antum kemana-mana, gak mengingat Allah, percuma. Nilainya kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh baca Quran, tujuannya untuk apa? Mengingat Allah, syariatnya, kebesarannya. Kita menuntut ilmu, tujuannya untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat Allah, pada waktu itu akhwal Islam, hati kita akan menjadi hidup. Makanya itu amalan yang paling bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad amara Allah bihi fil Qur'anil Karim fi mawatin katsiratin. Di mana Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur'anul Karim di tempat-tempat yang banyak. Wa raghaba fihi, dan menganjurkannya. Wa madaha ahlah, dan memuji orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Wa athna alaihim ahsana tsana wa atyabah, dan Allah menyanjung, memuji orang yang suka berzikir dengan pujian yang sangat baik sekali. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, udhkurullah, berzikirlah kepada Allah. Dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Ya. Allah juga berfirman, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian, bahkan lebih dari itu. Subhanallah, ya. Setelah selesai haji, ibadah yang sangat agung, ternyata kita disuruh untuk banyak berzikir, melebihi kita mengingat bapak-bapak kita. Masya Allah. Allah juga berfirman, alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak mudah ya akhi. Tidak mudahnya kenapa? Karena setan tidak ingin kita berzikir. Maka setan akan berusaha memalingkan pikiran kita kepada yang lain. Ya. Setiap kali kita berzikir, dijadikan setan ingat si anu, ingat fulan, ingat ya ini dan itu. Ya, apalagi dengan adanya HP. Wah, hancur zikir itu, Pak, dengan HP itu. Antum nonton ini, nonton itu, main game, habis waktu tanpa ada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman memuji orang-orang yang banyak berzikir. Wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Ini luar biasa sekali, Pak. Orang yang banyak berzikir ternyata diberikan oleh Allah 2 janji. Janji yang pertama, maghfirah, ampunan. Siapa yang tidak butuh kepada ampunan Allah? Rasulullah SAW hamba yang paling dicintai oleh Allah, hamba yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Ternyata beliau disifati sifat yang paling mencolok kepada Rasulullah SAW. Abdun ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Hamba yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang.
Janji yang kedua apa? Wa ajran azim, dan pahala yang besar, Masya Allah, subhanallah. Fa'amara ta'ala fi hadhil ayati bidzikrihi bil kathrah. Maka Allah, kata beliau, memerintahkan dalam ayat-ayat ini agar banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita disuruh banyak mengingat Allah, Pak? Bukan mengingat istri kita, bukan mengingat anak kita, bukan mengingat, ya. Kenapa? Kata beliau, wadzalika li syiddati hajatil abdi ila dzalik. Karena hamba itu sangat butuh untuk mengingat Allah. Para ulama mengatakan zikrullah dawaun wa zikrun nasi daun. Mengingat Allah itu apa? Obat hati. Sedangkan mengingat manusia apa? Penyakit, ya. Mengingat si anu kesal, mengingat si fulan, ya. Penyakit, kata para ulama. Tapi kalau mengingat Allah, itu obat yang bisa menenteramkan hati kita, akhwat Islam, saudaraku seiman. Waftiqarihi ilaihi a'zamal iftiqar. Dan kebutuhan hamba, ya, kepada zikir itu kebutuhan yang paling besar, melebihi kebutuhan kita kepada makanan, minuman, melebihi kepada, ya, uang dan yang lainnya. Kenapa, Pak? Karena zikir itu untuk kehidupan apa? Hati. Makanan dan minuman untuk kehidupan apa? Badan. Ya. Sedangkan kehidupan hati lebih agung daripada kehidupan apa? Badan kita. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa adamu istighna'ihi anhu tarfata ain. Dan seorang insan, kita sebagai hamba Allah, dia tidak akan pernah sekejap mata pun merasa tidak butuh kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu lahzatin khala fiha al-'abdu an dzikrillah kanat 'alaihi la lahu. Maka setiap detiknya, setiap menitnya yang kosong dari zikir kepada Allah, kata beliau, itu kerugian buat si hamba, bukan keuntungan. Ya. Wa kana khusranu fiha a'dham mimma rabiha fi ghaflatihi 'anillah. Maka kerugian orang yang lalai dari mengingat Allah lebih agung, Pak, daripada keuntungannya. Kalau kita lalai dari mengingat Allah, rugi tidak, Pak? Ruginya kenapa? Pertama, kita nggak dapat pahala. Yang kedua, setan masuk. Karena kan setan itu akan bisa menggoda kita saat kita lalai. Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah, maka kami akan jadikan setan yang akan menemani dia. Ibnu Abbas berkata, asyaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa idza dzakarallaha khanas. Kalau dia mengingat Allah, berzikir, dia menyelinap, ngumpet, Pak. Fa in ghafila waswas. Tapi kalau dia lalai, maka setan pun memberikan apa? Was-was. Ya. Makanya rugi kita ketika kita tidak berzikir kepada Allah. Berarti itu kesempatan setan menggoda diri kita, ya, kalau Islam, saudaraku seiman. Ya. Makanya caranya bagaimana setan berusaha untuk tidak berzikir kepada Allah, Pak. Ya. Karena banyak sekali perkara-perkara yang mengasyikkan itu, Pak. Antum kalau sudah asyik nonton, ya, film, zikir nggak enak, Pak. Kalau antum sudah asyik dengan main game, zikir nggak enak, benar. Bahkan zikir itu kayak beban di hati.
Kenapa? Karena kita tidak merasakan lagi kelezatan zikir. Ada yang lebih lezat di hati kita. Kalau sudah seperti itu musibah ya akhwat Islam. Kita akan terus dipermainkan oleh syaitan. Waktu-waktu kita akan terus ya tidak barokah, tidak ada manfaatnya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa nadima ala dzalika nadaman syadidan inda liqa'illah yaumal qiyamah. Dan kelak ia akan sangat menyesal saat ia bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat. Iya. Wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi Sunan Abi Dawud wa Mustadrakil Hakim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkurullaha fihi illa ka'annama tafarraqu ala jifati himar wa kana alaihim hasrah yaumal qiyamah. Dan telah thabit dari Nabi SAW dalam Sunan Abu Daud, demikian pula dalam Mustadrak Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis apa? Majelis ngopi kayak, majelis apa lagi? Ya majelis makan-makan kayak. Pokoknya majelis itu artinya apa? Tempat duduk. Ya. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis, lalu mereka berpisah dalam keadaan mereka tidak berzikir kepada Allah di majelis tersebut. Enggak ada zikir. Cuma ngobrolin ngalor ngidur. Ya. Cuma ngomongin tentang dunia aja. Illa ka'annama tafarraqu ala jifati himar. Kecuali mereka berpisah seakan-akan berpisah di atas bangkai keledai. Wa kana 'alaihim hasrah yaumil qiyamah, dan itu menjadi penyesalan buat mereka nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Bayangkan Pak, ya, kalau kita duduk di sisi kita ada bangkai keledai gimana Pak? Bau. Seperti itulah majelis yang kosong dari apa? Zikir. Makanya majelis apapun kita, majelis ngopi kek, majelis apa kek, jangan kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita berpisah, kita dianjurkan untuk membaca apa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Supaya apa? Supaya majelis kita ini tidak menjadi penyesalan gitu loh nanti pada hari kiamat. Ya. Wa sunnatu mali'atun bil ahadits ad-dalati ala fadli dzikr. Dan sunnah dipenuhi dengan hadis-hadis yang menunjukkan kepada keutamaan zikir. Wa rafi'i qadarihi, dan betapa tingginya kedudukan zikir. Ya, wa kathrati awaidihi wa fawaidihi ala dzakirina Allah katsira wa dzakirat. Dan sangat banyak sekali manfaat-manfaat yang akan dirasakan oleh orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Kemudian beliau menyebutkan ya hadis-hadis yang menyebutkan tentang keistimewaan dan keutamaan apa? Zikir. Faqad akhrajal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad wa wafaqahu adh-Dhahabi an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahab wal wariq wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah.
Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian amalan kalian yang paling baik dan paling suci di sisi Tuhan kalian, dan yang paling tinggi untuk derajat kalian, dan lebih baik buat kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Bahkan lebih baik untuk kalian dari kalian bertemu dengan musuh kalian dan kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Apa itu amalnya? Kata Rasulullah, zikrullah, berzikir kepada Allah. Ajib, Masya Allah. Nabi mengatakan dalam hadis ini apa? Itu sebaik-baik amal kalian, yang paling suci di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya, lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak, dan lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Apa itu? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Tapi hadis ini jangan disalahpahami ya Pak ya. Yang disalahpahami artinya begini, kalau gitu saya nggak usah infak lah, cukup zikir aja. Kita katakan ya bukan begitu maksudnya Pak. Iya. Karena kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menyebutkan tentang amalan yang paling utama itu beda-beda Pak. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, apa sih amal yang paling utama? Kata Rasulullah apa? Imanun billah, iman kepada Allah. Kemudian apa? Kata Rasulullah, jihadun fi sabilillah. Kemudian apa? Berbakti kepada orang tua. Dalam hadis yang lain, itu yang tadi hadis Ibnu Mas'ud. Dalam hadis yang lain Rasulullah ditanya, hai Rasulullah, apa sih amal yang paling utama? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Ternyata apa? Pernyataan Nabi tentang amal yang paling utama itu beda-beda. Sehingga para ulama berbeda pendapat bagaimana mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Dalam hadis ini disebutkan bahwa amal yang paling utama apa? Zikir. Dalam hadis tadi iman kepada Allah. Dalam hadis yang lainnya salat pada waktunya. Gimana ini? Ya. Kata sebagian ulama bahwa keutamaan amal itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena kondisi per orang itu berbeda dengan yang lain, Pak. Antum yang diberikan oleh Allah kecerdasan yang bagus, ya, otaknya encer, mudah menghafal, mudah memahami, maka bagi antum bisa jadi amal yang paling utama adalah menuntut ilmu. Yang satu lagi, dia hidup di tengah-tengah glamornya dunia yang sangat melalaikan. Banyak orang yang lalai dari mengingat Allah. Bisa jadi orang seperti ini Pak, amal yang paling utama bagi dia Pak, mengingat Allah, zikrullah. Iya, makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah menyebutkan tentang perselisihan para ulama, apa amal yang paling utama. Ada yang mengatakan zikir kepada Allah. Ada yang lagi mengatakan amal yang paling utama adalah yang paling berat untuk hawa nafsu. Ada lagi yang berpendapat amal yang paling utama adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Lalu beliau merajihkan bahwa amal yang paling utama itu, kata beliau, sesuai dengan kewajiban pada waktu masing-masing. Contoh, ketika berkumandang adzan, maka amal yang paling utama adalah menjawab adzan. Ketika kedatangan tamu, maka amal yang paling utama adalah melayani tamu.
Ketika antum mencari nafkah, amal yang paling utama adalah antum bersungguh-sungguh mencari nafkah yang halal. Ketika antum sedang bekerja di kantor, amal yang paling utama adalah antum berusaha untuk amanah dan profesional dalam bekerja. Jadi sesuai dengan waktunya masing-masing. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Warwa Muslimun fi sahihi min hadithi Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah qala adh-dhakiruna Allah katsira wadh-dhakirat. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah mendahului para mufarridun. Mereka bertanya, siapa al-mufarridun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabaq, mereka telah mendahului kita. Ya, dengan apa? Dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Warwal Bukhari an Abi Musa al-Ash'ari عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Musa al-Ash'ari dari Nabi SAW. Beliau bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Masya Allah. Berarti kalau ada yang bertanya, siapakah mayat hidup? Yaitu orang yang gak pernah zikir sama Allah. Itu mayat hidup tuh, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah mengumpamakan demikian. Kata Rasulullah, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Berarti orang yang nggak pernah zikir, mayat hidup itu, Pak. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wal ahaditsu fi hadzal babi katsiratun. Dan hadis-hadis tentang masalah ini kata beliau banyak. Wala'alla minal munasibi huna an ulakhis ba'd ma dzakarahu ahlul ilmi min fawaid li dzikrillah ta'ala. Mungkin yang paling sesuai di sini kata beliau, ya. Saya ingin meringkas sebagian yang disebutkan oleh para ulama tentang faidah berzikir. Ya. Yajniha dzakirun fi hayatihimud dunya wa yaumal qiyamah. Di mana faidah ini akan dipetik oleh orang-orang yang suka berzikir baik di dunia maupun di mana di akhirat nanti. Wa min ahsani man ra'aituhu takallama fi hadzal mawdu' wa jama'a atrafahu wa lamma shatatahu al-imam al-allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah fi kitabih al-azim al-wabil as-sayyib min al-kalim at-tayyib. Kata beliau yang paling bagus yang berbicara tentang faidah-faidah zikir, ya, adalah Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau yang luar biasa yang berjudul Al-Wabil As-Sayyib Minal Kalimit Tayyib, yang kemudian bukunya ya ditahqiq atau ditashih oleh Syekh Salim menjadi Sahih Al-Wabil As-Sayyib, dipilih yang sahihnya saja, ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Di mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab tersebut, wa fi dzikri aktsar min mi'ati faidah. Zikir itu memiliki 100 faidah lebih, Masya Allah. Ya. Suma akhadha yu'addiduha, kemudian beliau pun menyebutkan satu persatu. Fadzakara ma yazidu ala 70 faidah, di mana beliau menyebutkan lebih dari 70 faidah.
kullu wahidatin minha bimufradiha kafiyatun lihafzin nufus wa tahrikil himam lil istighali bidzikr. Setiap faidah saja, kata beliau, itu sudah cukup untuk memberikan motivasi kepada jiwa kita dan memberikan semangat kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ternyata semuanya itu kita baca? Ya. Maka subhanallah ya ikhwatal Islam, kita ini sangat butuh Pak kepada sesuatu yang bisa memberikan kita motivasi Pak. Karena yang namanya manusia itu suka ada futurnya Pak. Nabi mengatakan inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat. Dan setiap masa semangat itu ada masa-masa apa? Futur, turun. Nah, saat futur ini kita butuh apa Pak? Motivasi. Agar supaya naik lagi, semangat lagi. Bagaimana cara kita supaya kita semangat? Kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri Pak. Dengan cara apa? Di antaranya mengetahui faidah-faidahnya, pahalanya. Nah, dengan cara seperti itu kita akan muncul motivasi. Kayak sales. Ya sales kalau nawarin barang, caranya gimana supaya laris nih barangnya nih. Maka dia akan sebutkan, ini keistimewaan barang ini gini loh mas. Ini sabun ini mas kalau dipakai langsung putih. Ya. Jadi ketika kita mendengar, ini hebat banget, ini bagus sekali. Ada nggak termotivasi nggak kita untuk beli Pak? Pasti akan termotivasi. Kenapa? Yaitu adanya sesuatu yang membuat kita apa? Semangat. Demikian pula ketika amal kita sudah mulai lemah, yang harus kita pikirkan bagaimana kita bisa memotivasi diri kita supaya ini amal bisa semangat lagi gitu loh. Ya, jangan dibiarkan lemah terus akhirnya naudzubillah. Yang dikhawatirkan yang tadinya kita di atas ketaatan malah kemudian berbalik karena kita tidak berusaha memotivasi diri kita. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, wala'alli adhkuru laka akhil muslim huna faidatan wahidatan min fawaididz dzikr. Barangkali saudaraku sesama muslim, kata beliau, aku akan menyebutkan di sini sebuah faidah dari faidah zikir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya. Ala an astaqbila laka ba'd hadhil fawaid ba'd insyaallah. Dan insyaallah kata beliau nanti saya akan sempurnakan faidah-faidah yang lainnya di bab yang akan datang. Ya. Ma'wasiyati lak biqtina'il kitabil madhkur wal intifa' bih. Dan saya berwasiat kepada kalian supaya membaca kitab Al-Wabil As-Sayyib yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim tersebut. Ambil manfaat dari buku itu. Fa huwa haqqan kitabun 'azimun nafa'. Karena sungguh kata beliau itu buku manfaat banget kata beliau. Ya. Kata beliau min fawaididz dzikr. Di antara faidah zikir annahu yatrudu syaitan wa yuqmi'uhu wa yaksiruhu. Bahwa zikir itu bisa mengusir setan. Ya. Zikir itu bisa apa? Menghancurkan setan. Mengusir setan. Dan kita semua tahu akhi, musuh kita yang paling nyata itu ya setan, Pak. Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Ya. Sesungguhnya setan itu musuh buat kamu. Maka jadikan dia sebagai musuhmu. Bagaimana cara kita menjadikan setan sebagai musuh? Ya, caranya bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh setan. Bagaimana kita bisa melawan setan, akhwal Islam? Karena masalahnya setan ini enggak nerima suap, Mas. Kalau setan manusia kan masih bisa dikasih fulus, ya enggak, Mas?
Setan manusia itu masih bisa dikasih duit. Udahlah ente jangan ganggu aneh. Nih buat ente duit nih 1 juta. Pergi ente. Pergi dia. Lah setan jin. Antum mau kasih duit. Gak bakalan nerima dia. Karena setan jin itu tujuannya cuma satu. Kita masuk neraka bersama dia. Setan jin keinginan dia satu. Ya. Kita lalai. Yang tujuannya agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih bahaya mana Pak? Setan manusia apa setan jin? Setan jin. Setan jin lebih berbahaya, Pak. Sudah gitu kita tidak bisa melihat mereka, sementara mereka bisa melihat kita. Makanya bagaimana caranya supaya kita jatuh kepada kesyirikan? Ya, syayatin jin itu, Pak. Ya, dengan cara menakut-nakuti kita, dengan cara ya menghiaskan kepada kita kebatilan dan yang lainnya. Nah, dengan kita berzikir kepada Allah, ini diantara senjata kita untuk melawan apa? Setan. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, maka kami akan jadikan buat dia setan yang akan menemani dia. Kalau kita temannya setan, berabe Mas. Ya. Karena setan itu selalu menyuruhnya kepada apa? Keburukan. Iya. Ya kita kan harapannya sih teman kita malaikat gitu kan. Karena malaikat tidak menyuruh kepada apa? Kecuali kepada kebaikan. Tapi setan yang jadi teman kita, waduh berabe Mas. Kita akan berusaha dijadikan lalai. Kita akan dijerembabkan kepada maksiat. Kita akan berusaha untuk dijauhkan dari Allah. Ya. Hanya karena kita berpaling dari mengingat Allah. Yang seharusnya zikir kepada Allah yang paling besar di hati kita. Makanya imam-imam Jumat kan sering mengatakan begitu. Wala dzikrullahi akbar. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Dan mengingat Allah itu yang paling besar. Pertanyaannya, sudahkah mengingat Allah yang paling besar di hati kita, Pak? Ataukah ternyata mengingat si fulan dan si alan yang lebih besar di hati kita? Kalau seorang pemuda yang lagi jatuh cintrong, Mas, ya mengingat si dia itu lebih besar di hatinya. Sehingga mengingat Allah tidak lagi yang lebih besar. Sahih. Orang ya kalau sudah sedang jatuh cinta kepada sesuatu, maka dia akan lebih banyak mengingat sesuatu tersebut biasanya, Pak. Melebihi ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Maka di sini kita harus selalu introspeksi, Pak. Sudahkah berzikir kepada Allah itu yang terbesar di hati kita? Ataukah mengingat selain Allah malah itu yang terbesar di hati kita? Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu apabila terkena godaan setan segera ingat dia, Pak. Ya, maka mereka pun langsung bisa melihat kesalahan mereka, lalu taubat kepada Allah. Ya, orang yang bertakwa manusia biasa, terkadang terkena juga godaan apa? Setan. Contoh misalnya terbawa emosi, tapi dia langsung ingat, astagfirullahaladzim, kok saya terbawa emosi. Saat itu dia langsung melihat bahwa dirinya di atas apa? Kesalahan, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang bertakwa.
Ada awewe gelis, eta awewe gelis pisan. Tapi orang yang bertakwa langsung sadar, astagfirullahaladzim, kan dosa itu. Langsung istighfar minta ampun kepada Allah. Dia terkena godaan apa? Syaitan. Kalau orang yang tidak bertakwa, ya udah terbawa aja terus, Pak. Ya. Demikian pula kita yang akal Islam, seharusnya kita demikian, ya. Antum kalau lagi nonton, lagi berada di depan HP, akal kita sering hilang loh, Pak. Akal kita tuh sering hilang di hadapan HP, Pak. Ya. Maunya kan yang namanya jiwa manusia kan maunya yang menyenangkan hati, ya kan. Sementara di HP itu banyak entertainment, hiburan-hiburan yang sangat melalaikan sekali. Nah, orang yang bertakwa, Pak, terkadang ketika lihat HP terbawa dia, tapi langsung ingat, astagfirullahaladzim, kok waktu saya jadi nggak ada manfaatnya ini. Langsung dia istighfar kepada Allah, langsung dia tinggalkan HP-nya, langsung dia sibukkan dengan yang lebih bermanfaat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena ya harus kita sadari, Pak, HP itu di zaman sekarang termasuk alat setan yang paling kuat, Pak, untuk memalingkan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Iya. Sulit sekali. Soalnya kita ini berlepas diri dari HP. Sulit banget. HP itu kayak istri kedua antum udah. Kemanapun pergi selalu dibawa. Iya. Dan ini hebatnya orang-orang kafirin, ya, ingin merusak kaum muslimin, Pak, dengan sesuatu yang kita tahu ini sebetulnya bahaya, tapi kita butuh. Kita sangat butuh kepada HP karena ada manfaat-manfaat. Tapi di situ juga banyak mudorotnya untuk diri kita. Nah, disinilah ya akhwal Islam penting sekali, ya, untuk mengingat lagi dan terus mengingat lagi, introspeksi lagi, ya. Wa thabata fi musnadil Imam Ahmad wa Jami' at-Tirmidzi wa Mustadrakil Hakim wa ghairiha bi isnadin sahih min hadits al-Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna Allah subhanahu amara Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimatin an ya'mala biha wa ya'muru bani Israil an ya'malu biha wa innahu kada an yubatti'a biha faqala lahu Isa inna Allah amaraka bi khamsi kalimatin li ta'mala biha wa ta'muru bani Israil an ya'malu biha fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum faqala Yahya akhsha in sabaqtani biha an yukhsafa bi an aw u'adzaba فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. Kita akan terjemahkan dulu, ya. Dan dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula Jami' at-Tirmidzi, Mustadrak al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari hadis Al-Harits Al-Asy'ari dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat dan agar mengamalkannya dan agar menyuruh Bani Israel mengamalkannya. Namun Nabi Yahya lambat dalam menyampaikan. Maka beliau pun ditegur oleh sepupunya itu Nabi Isa. Karena Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu sepupuan, Pak. Maka Nabi Isa berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu dengan 5 kalimat agar kamu mengamalkannya dan memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengamalkannya. Jika kamu tidak memerintahkan, biar aku yang akan memerintahkan. Maka Nabi Yahya berkata, aku khawatir jika kamu yang menyampaikannya, aku akan diadab sama Allah. Karena aku yang disuruh.
Ya, saya khawatir kalau aku ditenggelamkan ke dalam bumi. Maka kemudian Nabi Yahya pun mengumpulkan orang-orang di Baitul Maqdis. Maka masjid pun jadi penuh. Dan mereka pun duduk, ya. Dan Nabi Yahya berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanku dengan 5 kalimat agar aku mengamalkannya dan agar aku memerintahkan kalian untuk mengamalkannya. Maka kemudian disebutkan, ya, yang pertama tauhid, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang kelima sedekah. Yang keempat sedekah. Kemudian menyebutkan yang kelimanya, kata Nabi Yahya, wa amurukum an tadhkurullah, dan aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Fa inna mathala dzalika kamathil rajulin kharajal aduwwu fi atharihi sira'an. Perumpamaan zikir itu seperti orang yang dikejar oleh musuhnya dengan cepat. Hatta idza ata ala hisni hasinin fa ahraja nafsahu minhu, maka ia pun masuklah ke dalam benteng yang sangat kokoh sekali yang bisa melindungi dirinya dari musuh. Kadzalika al-'abdu la yahrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Seorang hamba tidak akan bisa membentengi dirinya dari setan kecuali dengan cara mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak, makanya orang yang suka zikir itu paling susah digoda setan, Pak. Ya. Dukun apapun, sehebat apapun santet, kalau orangnya zikirnya kuat, yakin Pak, tidak akan kena biiznillah. Karena zikir itu sendiri sudah menolaknya. Ya, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kalau dia selalu berzikir kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang kemasukan jurik, kemasukan setan, kenapa coba Pak? Karena kosong hatinya dari mengingat Allah. Makanya setan mudah masuk ke dalam tubuhnya. Karena kosongnya itu Pak. Ya. Tapi kalau hati kita, pikiran kita, ya, sibuknya dengan mengingat Allah atau memahami ayat Al-Quran atau memahami hadis atau ya mengingat ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah dan yang lainnya, insya Allah Pak, masya Allah, Allah akan lindungi diri kita, akhwat Islam, saudaraku seiman. Dan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang agung. Ya. Kata beliau, fahadal hadis mustamilun ala fadilatin azimatin lidzikr. Hadis ini mengandung keutamaan agung dari zikir. Wa annahu yatrudu syaitan. Dan bahwasanya zikir itu adalah bisa mengusir setan. Wa yunji minhu, dan bisa menyelamatkan dirinya dari setan. Wa annahu bimathabatil hisnil hasin wal hirzil makin. Di mana zikir itu bagaikan benteng yang sangat kuat dan kokoh sekali. Ya, yang bisa membentengi diri kita dari siapa? Dari musuh kita, yaitu setan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya Ibnu Qayyim berkata, "Falau lam yakun fi dzikri illa hadhil khaslah al-wahidah, lakana haqiqan bil 'abdi alla yaftur lisanuhu min dzikrillah." Kalaulah zikir itu tidak memiliki keutamaan kecuali ini saja, ini sudah cukup membuat kita seharusnya lisan kita tak pernah berhenti dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Karena kita sudah tahu Pak, bahwa kalau kita lalai, setan akan menggunakan kesempatan kelalaian kita. Ya. Oleh karena itulah ya akhwal Islam, saudaraku seiman, siapapun yang ingin selamat dari godaan setan, ya akhi, maka jangan lupa untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan tentunya zikir itu bukan hanya sebatas mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Antum mengkaji, mempelajari sebuah hadis termasuk zikir tidak? Zikir. Iya. Antum misalnya melihat gunung kemudian melihat keagungan Allah pada gunung itu, berzikir tidak, Pak? Berzikir. Iya. Antum mencari nafkah dengan mengharapkan ridho Allah semata. Ya, sambil antum berusaha mencari rezeki yang halal, ketika mencari nafkah antum juga banyak mengingat Allah. Itu semua masya Allah masuk dalam apa? Zikir. Makanya zikir tidak hanya sebatas dengan lisan, tapi dengan perbuatan, dengan hati. Nah ini saudaraku seiman, sepertinya sudah masuk isya ya.